Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Apa kabar pagi ini? Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan memenuhi hati kita, memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam menjalani hari yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan, dan melangkahkan kaki memasuki hari yang baru. Mungkin ada di antara kita yang bangun pagi ini dengan hati yang penuh sukacita. Tetapi mungkin juga ada yang bangun dengan hati yang lelah, pikiran yang berat, dan pertanyaan yang terus muncul dalam hati. Tuhan, sampai kapan aku harus berjuang? Mungkin selama ini kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha menjaga keluarga, menyelesaikan tanggung jawab, melayani orang lain, berdoa, dan melakukan yang terbaik, namun hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Ada jerih payah yang belum terlihat hasilnya, ada doa yang belum kita lihat jawabannya, ada perjuangan yang seolah-olah tidak dihargai oleh siapapun. Tetapi pagi ini, izinkan firman Tuhan menguatkan hati kita. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin manusia tidak melihat perjuanganmu, tetapi Tuhan melihat. Mungkin orang lain tidak menghargai air mata dan pengorbananmu, tetapi Tuhan tidak pernah melewatkan satu pun dari semuanya. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa panjang. Tetaplah setia, tetaplah melakukan yang benar, dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada satu pun kebaikan, doa, kesetiaan, dan perjuangan yang sia-sia. Saudaraku, pagi ini mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan, tenangkan hati kita, arahkan pikiran kepada Tuhan, dan buka hati untuk menerima firman-Nya. Mari kita renungkan bersama, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya melalui renungan pagi ini, hati kita kembali dikuatkan, iman kita kembali diteguhkan, dan langkah kita kembali memiliki pengharapan. Mari kita mulai renungan pagi ini dengan hati yang percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, dan selamat menikmati waktu bersama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, mari kita menundukkan kepala dan menenangkan hati kita sejenak. Mari kita tinggalkan untuk sementara segala kekhawatiran, kesibukan, dan beban yang memenuhi pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan penuh kerinduan, sebab hanya di dalam hadirat-Nya kita menemukan kekuatan yang baru. Marilah kita berdoa, Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani hari yang baru. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena sepanjang malam Engkau menjaga kami, melindungi kami, dan membawa kami sampai kepada pagi ini. Tuhan, kami menyadari bahwa tidak semua hari kami jalani dengan mudah. Ada saat ketika kami merasa kuat, tetapi ada juga saat ketika hati kami begitu lelah. Ada perjuangan yang belum selesai, ada doa yang belum terjawab, ada harapan yang belum menjadi kenyataan. Pagi ini kami membawa semuanya kepadamu. Bagi kami yang sedang bekerja keras, berikanlah kekuatan. Bagi kami yang sedang menantikan jawaban doa, berikanlah kesabaran. Bagi kami yang sedang menghadapi masalah, berikanlah hikmat. Dan bagi kami yang mulai kehilangan semangat, pulihkanlah pengharapan kami. Tuhan, melalui renungan pagi ini, kami ingin kembali percaya bahwa jerih payah kami tidak sia-sia. Ajarlah kami untuk tetap setia meskipun hasil belum terlihat. Ajarlah kami untuk tetap melakukan yang benar meskipun tidak selalu dihargai manusia. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi jiwa kami, menjadi penghiburan bagi hati kami, dan menjadi tuntunan bagi langkah kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu, sertai pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, rencana kami,
dan setiap langkah yang akan kami jalani. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami hati yang sabar, pikiran yang tenang, perkataan yang penuh kasih, dan iman yang tetap teguh. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat setiap air mata, mengetahui setiap perjuangan, dan memahami setiap pergumulan yang tidak mampu kami ceritakan kepada siapapun. Karena itu, pagi ini kami memilih untuk percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat cocok dengan tema renungan kita pagi ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan bagian terakhir dari ayat ini, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa bagi kita. Ada kalanya kita merasa sudah berusaha begitu keras, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah bekerja, tetapi keadaan belum berubah. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita sudah berbuat baik, tetapi justru terkadang mendapatkan kekecewaan. Pada saat seperti itu, kita bisa mulai bertanya, apakah semua yang saya lakukan ini ada gunanya? Firman Tuhan hari ini menjawab dengan tegas, tidak, jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat oleh mata kita, tetapi Tuhan melihat setiap perjuangan yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak mengetahui berapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih atas pengorbanan kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan kita. 1. Tuhan melihat perjuangan yang tidak dilihat manusia. Saudara, kita hidup di dunia yang seringkali menilai sesuatu berdasarkan hasil. Orang melihat keberhasilan, tetapi tidak melihat prosesnya. Orang melihat seseorang berdiri di puncak, tetapi tidak selalu mengetahui berapa banyak air mata yang jatuh ketika dia sedang mendaki. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada seorang ayah yang setiap hari bekerja keras demi keluarganya. Mungkin pekerjaannya sederhana dan tidak banyak orang menghargainya, tetapi Tuhan melihat setiap tetes keringatnya. Ada seorang ibu yang setiap hari mengurus keluarganya, melayani, memasak, membersihkan rumah, dan memperhatikan anak-anaknya. Mungkin tidak selalu mendapatkan penghargaan, tetapi Tuhan melihat kesetiaannya. Ada seseorang yang setiap malam berdoa untuk keluarganya. Tidak ada yang melihat ketika dia menangis dalam doa, tetapi Tuhan mendengar setiap perkataannya. Karena itu, jangan mengukur nilai perjuanganmu hanya berdasarkan penilaian manusia. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. 2. Tetaplah setia meskipun hasil belum terlihat. Ayat ini mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena manusia mudah menyerah ketika hasil tidak segera terlihat. Kita bisa bersemangat ketika semuanya berjalan sesuai harapan. Tetapi ketika masalah datang, ketika doa belum dijawab, ketika usaha mengalami kegagalan, iman kita mulai goyah. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan goyah, tetaplah berdiri. Tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah melakukan kebaikan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, jangan berhenti hanya karena hari ini belum melihat hasilnya. Sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin belum bisa kita pahami sekarang. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Setelah benih ditanam, dia tidak langsung melihat buah. Dia harus menunggu. Dia harus menyiram, menjaga, dan merawatnya. Apakah karena hari pertama belum melihat buah berarti pekerjaannya sia-sia? Tentu tidak. Benih sedang bertumbuh di dalam tanah. Demikian juga kehidupan kita. Ada doa yang sedang Tuhan kerjakan. Ada proses yang sedang Tuhan bentuk, ada karakter yang sedang Tuhan bangun. Dan ada berkat yang sedang Tuhan persiapkan pada waktunya.
3. Jerih payah bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Perhatikan kembali perkataan Paulus. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini bukan berarti setiap usaha kita akan selalu menghasilkan apa yang kita inginkan. Tetapi ini berarti bahwa ketika kita hidup dan bekerja bersama Tuhan, tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapannya. Tuhan mungkin tidak memberikan apa yang kita minta dengan cara yang kita bayangkan. Tetapi Dia tidak pernah menyia-nyiakan proses yang kita jalani bersamanya. Kadang-kadang melalui perjuangan, Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Melalui penantian, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk percaya. Melalui kegagalan, Tuhan sedang mengajar kita untuk bangkit. Melalui kesulitan, Tuhan sedang membuat iman kita semakin kuat. Jadi jangan hanya bertanya, kapan Tuhan memberikan hasil? Tetapi belajarlah juga bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam hidupku melalui proses ini? Pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat perjuangan. 4. Jangan menyerah hari ini. Mungkin pagi ini ada seseorang yang hampir menyerah. Sudah terlalu lama menunggu, sudah terlalu lama berjuang, sudah terlalu banyak menghadapi masalah, hati berkata, aku tidak sanggup lagi. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, izinkan saya mengatakan, jangan menyerah. Kalau Tuhan masih memberikanmu kesempatan untuk bangun pagi ini, berarti perjalananmu belum selesai. Tarik napasmu, kuatkan hatimu, berdoalah kembali. Lakukan bagianmu dengan setia, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk mengendalikan semua hasil, kita dipanggil untuk tetap setia melakukan bagian kita. Tuhan yang akan mengerjakan bagian yang tidak mampu kita kerjakan. 5. Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaanmu saudara yang terkasih. Mungkin hari ini tidak ada yang memuji perjuanganmu. Tidak apa-apa, mungkin tidak ada yang mengetahui pengorbananmu. Tidak apa-apa, mungkin orang lain tidak memahami air matamu. Tidak apa-apa, karena ada Tuhan yang melihat semuanya. Tuhan melihat ketika kamu tetap bekerja meskipun lelah. Tuhan melihat ketika kamu tetap berdoa meskipun belum mendapatkan jawaban. Tuhan melihat ketika kamu memilih mengampuni meskipun hatimu terluka. Tuhan melihat ketika kamu tetap melakukan yang benar meskipun jalan yang salah terlihat lebih mudah. Dan firman-Nya berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi pagi ini, jangan membawa beban kemarin ke dalam hari yang baru. Serahkan semuanya kepada Tuhan, mulailah hari ini dengan iman. Katakan dalam hatimu, aku akan tetap setia. Aku akan tetap percaya, aku akan tetap berjalan bersama Tuhan, sebab aku tahu, jerih payahku tidak sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat, mungkin pintunya belum terbuka, mungkin jawaban doamu belum datang, tetapi Tuhan tetap bekerja. Dan ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun proses yang sia-sia ketika kita menjalaninya bersama Tuhan. Mari kita pegang erat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kita pagi ini. Tetaplah bekerja, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah setia, sebab mungkin manusia belum melihat hasilnya, tetapi Tuhan sedang melihat kesetiaanmu. Dan percayalah, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kesetiaan anak-anak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita kembali diingatkan kepada satu kebenaran yang sangat penting. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin kalimat ini sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang berada dalam pergumulan, kalimat ini bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Sebab ada banyak orang yang hari ini sedang berjuang dalam diam. Ada yang bekerja keras untuk keluarganya, ada yang sedang berusaha memperbaiki kehidupannya. Ada yang sedang berdoa untuk anak-anaknya, ada yang sedang berjuang mempertahankan rumah tangganya. Ada yang sedang membangun usaha, ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang sedang melayani Tuhan, dan ada juga yang setiap hari tersenyum di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya hatinya sedang berkata, Tuhan, aku sudah lelah.
Mungkin kita pernah berada di titik itu. Kita sudah mencoba berbagai cara. Kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, kita sudah bersabar. Kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Kemudian muncul pertanyaan, Tuhan, apakah perjuanganku selama ini sia-sia? Hari ini firman Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Dalam 1 Korintus ayat yang ke-58, Rasul Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Perhatikan baik-baik perkataan ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini bukan sekadar kalimat penghiburan, ini adalah janji yang menguatkan kita untuk terus berdiri teguh. 1. Tuhan melihat setiap perjuanganmu saudara yang terkasih. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak dilihat manusia. Orang mungkin melihat kita pergi bekerja setiap pagi. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana kita berjuang untuk tetap kuat ketika tubuh sudah lelah. Orang mungkin melihat kita tersenyum, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak air mata yang kita sembunyikan. Orang mungkin melihat hasil yang kita capai, tetapi mereka tidak melihat berapa banyak kegagalan yang harus kita lalui sebelum sampai di sana. Namun ada satu pribadi yang melihat semuanya, Tuhan. Tuhan melihat ketika kita bekerja dalam keadaan lelah. Tuhan melihat ketika kita tetap memilih jujur, meskipun kejujuran itu membuat kita kehilangan keuntungan. Tuhan melihat ketika kita tetap mengasihi orang yang sulit kita kasihi. Tuhan melihat ketika kita berdoa sendirian. Tuhan melihat ketika kita menangis di dalam kamar. Tuhan melihat ketika kita hampir menyerah, tetapi memilih untuk tetap percaya. Tidak ada satupun perjuangan kita yang tersembunyi dari mata Tuhan. Karena itu, jangan berpikir bahwa karena manusia tidak melihat, maka perjuanganmu tidak berarti. Nilai perjuangan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak manusia menghargainya, tetapi oleh Tuhan yang melihat hati kita. 2. Jangan menilai perjalanan hanya dari hasil hari ini. Seringkali kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup kita gagal hanya karena hari ini belum menghasilkan apa yang kita harapkan. Kita melihat orang lain sudah berhasil. Kita melihat orang lain sudah memiliki rumah, sudah memiliki pekerjaan yang baik, sudah memiliki usaha yang berkembang, sudah memiliki keluarga yang terlihat bahagia, lalu kita membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Kita berkata, kenapa hidup saya belum seperti mereka? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa usaha saya belum berhasil? Tetapi kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak meminta kita menjalani perjalanan orang lain. Tuhan memberikan setiap orang proses yang berbeda. Ada orang yang bertumbuh dengan cepat, ada orang yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada pintu yang Tuhan buka segera, ada pintu yang Tuhan minta kita tunggu. Dan menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang-kadang justru dalam masa menunggu itulah Tuhan sedang mempersiapkan kita. Jangan menganggap tanah yang masih kosong berarti tidak ada kehidupan di dalamnya. Benih yang ditanam di tanah membutuhkan waktu sebelum muncul ke permukaan. Demikian juga dengan doa dan perjuangan kita. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Tetapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. 3. Tetaplah teguh ketika hasil belum terlihat. Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Mengapa kita perlu berdiri teguh? Karena salah satu godaan terbesar dalam hidup adalah menyerah ketika hasil belum terlihat. Pada awalnya kita bersemangat, kita memiliki banyak harapan, kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita bekerja dengan penuh semangat. Tetapi setelah beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, ketika keadaan belum berubah, kita mulai kehilangan kekuatan. Kita mulai berkata, percuma, tidak ada gunanya. Lebih baik saya berhenti. Tetapi pagi ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Petani tidak mencabut benih hanya karena sehari setelah ditanam belum tumbuh. Dia terus menyiram, dia terus merawat, dia terus menunggu. Mengapa? Karena dia percaya bahwa pada waktunya benih itu akan bertumbuh.
Demikian juga dengan iman kita, ada saatnya kita harus menanam. Ada saatnya kita harus merawat, dan ada saatnya kita harus menunggu. Tidak semua hal terjadi dalam satu malam, Tuhan memiliki waktunya sendiri. 4. Tuhan sedang membentukmu melalui proses saudara. Terkadang kita hanya meminta Tuhan mengubah keadaan. Tetapi Tuhan justru sedang menggunakan keadaan itu untuk mengubah kita. Kita berkata, Tuhan, singkirkan masalah ini. Tetapi Tuhan berkata, Aku akan menguatkanmu melewati masalah ini. Kita berkata, Tuhan, buka pintu itu sekarang. Tetapi Tuhan mungkin berkata, Tunggu, aku sedang mempersiapkanmu. Kita berkata, Tuhan, berikan aku keberhasilan. Tetapi Tuhan mungkin terlebih dahulu mengajarkan kita kerendahan hati, kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Jadi jangan hanya bertanya, mengapa Tuhan belum memberikan apa yang saya inginkan? Cobalah bertanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku melalui proses ini? Pertanyaan tersebut akan membuat kita melihat pergumulan dengan cara yang berbeda. Mungkin masalah yang kita hadapi sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin penolakan sedang mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Mungkin kegagalan sedang mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin penantian sedang membangun iman kita. Tidak semua proses terasa menyenangkan. Tetapi banyak proses yang menyakitkan justru menghasilkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. 5. Jangan berhenti melakukan yang benar. Firman Tuhan berkata, Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, kita dipanggil untuk terus melakukan apa yang benar. Tetap bekerja dengan jujur, tetap melayani dengan tulus. Tetap mengasihi, tetap menolong, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Tetap menjaga keluarga, tetap menjadi pribadi yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Mengapa? Karena Tuhan melihat, jangan melakukan kebaikan hanya karena ingin mendapatkan pujian manusia. Sebab pujian manusia bisa datang dan pergi, tetapi penghargaan Tuhan jauh lebih berharga. Ada orang yang mungkin tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada kita. Tetapi Tuhan mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Karena itu, jangan biarkan ketidakmampuan orang lain menghargai kita membuat kita berhenti melakukan kebaikan. Tetaplah setia. 6. Ketika kamu merasa lelah, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada seseorang yang sedang sangat lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah secara hati. Lelah menghadapi masalah, lelah menghadapi keadaan. Lelah menunggu, lelah berdoa, lelah mencoba. Jika itu keadaanmu hari ini, Tuhan tidak sedang menyalahkanmu karena merasa lelah. Tuhan memahami kelemahanmu, tetapi Tuhan ingin agar dalam kelemahan itu kita datang kepadanya. Jangan menjauh dari Tuhan ketika kita lelah, justru datanglah lebih dekat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak kuat, tetapi aku percaya Engkau kuat. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi Engkau tahu jalan yang terbaik. Tuhan, aku tidak mampu melihat masa depan, tetapi Engkau sudah berada di sana. Doa seperti itu bukan tanda kelemahan iman, justru itu adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Kita tidak harus selalu kuat dengan kekuatan sendiri. Kita hanya perlu belajar bersandar kepada Tuhan. 7. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah. Saudara yang terkasih, menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita tetap bisa mengalami kegagalan, kita tetap bisa mengalami penolakan. Kita tetap bisa menangis, kita tetap bisa merasa kecewa. Tetapi ada perbedaan besar, kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Tuhan menyertai kita, ketika jalan terasa gelap, Tuhan tetap ada. Ketika kita tidak memahami rencananya, Tuhan tetap bekerja. Ketika pintu tertutup, Tuhan tetap memiliki jalan. Ketika kita jatuh, Tuhan sanggup menolong kita untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan ukur kasih Tuhan hanya dari keadaanmu. Keadaan bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tetap. 8. Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain.
Salah satu hal yang sering membuat kita kehilangan sukacita adalah perbandingan. Kita melihat keberhasilan orang lain lalu merasa kehidupan kita tertinggal. Padahal kita tidak mengetahui seluruh cerita mereka. Kita hanya melihat hasil akhirnya, kita tidak melihat air mata mereka. Kita tidak melihat kegagalan mereka, kita tidak melihat proses panjang yang mereka jalani. Karena itu, berhentilah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Tuhan memiliki waktu yang berbeda bagi setiap orang. Tugas kita bukan menjadi seperti orang lain, tugas kita adalah menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Jika hari ini kita hanya mampu melangkah satu langkah, maka lakukan satu langkah itu bersama Tuhan. Tidak perlu memaksakan diri untuk berlari seperti orang lain. Yang penting bukan seberapa cepat kita berjalan, tetapi kepada siapa kita berjalan. Dan jika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendirian. 9. Percayalah, Tuhan akan menggunakan perjuanganmu. Saudara, mungkin suatu hari nanti kita akan melihat kembali perjalanan hidup kita dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa Tuhan mengizinkan aku melewati semua itu." Kita akan menyadari bahwa beberapa kegagalan ternyata menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Beberapa penolakan ternyata membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Beberapa masa penantian ternyata membuat iman kita bertumbuh. Beberapa air mata ternyata membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita mungkin belum mengerti hari ini, tetapi kita bisa percaya. Karena iman bukan berarti kita mengetahui semua jawaban. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan meskipun belum mengetahui semuanya. Penutup renungan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika pagi ini kamu sedang berjuang, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan menyerah, jika kamu sedang bekerja keras, teruslah bekerja dengan setia. Jika kamu sedang menunggu jawaban doa, teruslah berdoa. Jika kamu sedang menghadapi masalah, teruslah percaya. Jika kamu sedang mengalami kegagalan, bangkitlah kembali. Jika kamu merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa Tuhan melihatmu. Dan jika kamu merasa perjalananmu terlalu panjang, ingatlah firman Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat, mungkin doa belum terjawab. Mungkin pintu belum terbuka, tetapi Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kesetiaanmu. Setiap langkah yang kamu ambil bersama Tuhan memiliki arti. Setiap air mata yang kamu teteskan di hadapan Tuhan memiliki arti. Setiap doa yang kamu naikkan memiliki arti. Setiap kebaikan yang kamu lakukan dengan tulus memiliki arti. Jadi hari ini, mari kita katakan dalam hati, "Tuhan, aku tidak tahu kapan hasilnya akan datang, tetapi aku mau tetap setia. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, tetapi aku percaya Engkau memegang masa depanku. Aku mungkin lelah, tetapi aku tidak mau menyerah. Aku akan terus berjalan, karena aku tahu jerih payahku tidak sia-sia." Saudaraku, jangan berhenti di tengah jalan. Mungkin kamu sedang berada di bagian perjalanan yang paling berat. Tetapi bisa jadi, apa yang kamu anggap sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Tetaplah teguh, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah mengasihi, tetaplah percaya, dan yang paling penting, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada satupun perjuangan yang sia-sia. Tuhan melihatmu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menguatkanmu, dan pada waktunya, Tuhan sanggup membuatmu melihat bahwa semua proses yang kamu lalui memiliki tujuan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya kebenaran ini memenuhi hati kita pagi ini dan memberikan kekuatan untuk menjalani hari dengan iman, pengharapan, dan ketekunan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pagi ini, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel bukanlah orang yang memiliki kehidupan yang mudah. Sejak pagi, ia sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Ketika kebanyakan orang masih terlelap, Daniel sudah bersiap untuk pergi bekerja. Pekerjaannya tidak besar. Ia hanya seorang pekerja harian yang mengandalkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Setiap pagi, sebelum berangkat, Daniel selalu melihat istrinya dan kedua anaknya yang masih tidur. Ia tahu, mungkin pekerjaannya tidak akan membuatnya menjadi orang kaya. Tetapi setiap hari ia berkata dalam hati, yang penting hari ini aku melakukan yang terbaik untuk keluargaku. Hari demi hari ia jalani, panas matahari ia rasakan. Hujan terkadang menjadi teman perjalanannya, tubuhnya sering terasa lelah. Tangannya kasar karena pekerjaan, tetapi Daniel tetap pergi bekerja. Bukan karena pekerjaannya mudah, melainkan karena ada keluarga yang menunggunya di rumah. Suatu malam, setelah pulang bekerja, Daniel duduk sendirian di depan rumah. Hari itu pekerjaannya sangat berat, upah yang diterimanya juga tidak sebanyak yang ia harapkan. Ia menghitung uang yang ada di tangannya, kemudian ia menarik napas panjang. Apakah semua yang kulakukan ini akan pernah mengubah keadaan, gumamnya. Untuk pertama kalinya, Daniel merasa benar-benar lelah. Bukan hanya tubuhnya, tetapi hatinya. Ia sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi kehidupannya terasa seperti tidak mengalami perubahan. Ia melihat beberapa orang yang dulu memulai dari bawah bersamanya, sekarang sudah memiliki usaha sendiri. Ada yang sudah membeli rumah, ada yang memiliki kendaraan. Sementara dirinya masih harus berjuang dari hari ke hari. Malam itu, Daniel menundukkan kepalanya, ia berdoa, "Tuhan, aku tidak meminta kehidupan yang mewah. Aku hanya ingin keluargaku hidup dengan cukup, tetapi mengapa rasanya perjuangan ini begitu panjang?" Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada jawaban yang langsung datang. Daniel hanya duduk dalam keheningan. Keesokan paginya, seperti biasa, ia kembali bekerja. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Daniel tetap melakukan pekerjaannya, namun ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan. Ia selalu menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Jumlahnya tidak besar, kadang hanya sedikit, tetapi ia berkata kepada istrinya, "Tidak apa-apa kalau kita harus berhemat, yang penting anak-anak kita bisa sekolah." Istrinya tersenyum dan berkata, "Aku percaya, suatu hari nanti Tuhan akan melihat semua perjuangan kita." Kalimat itu selalu diingat Daniel. Suatu hari, anak laki-lakinya yang bernama Samuel pulang dari sekolah dengan membawa selembar kertas. "Ayah," panggilnya dengan penuh semangat. Daniel yang baru pulang bekerja langsung menghampirinya. "Ada apa, Nak?" Samuel menyerahkan kertas itu. "Aku mendapat nilai terbaik di kelas." Daniel melihat kertas tersebut, matanya langsung berkaca-kaca. Ia memeluk anaknya. "Terus belajar, Nak, ayah akan selalu mendukungmu." Samuel kemudian berkata, "Ayah, nanti kalau aku sudah besar, aku ingin punya pekerjaan yang baik supaya ayah tidak perlu bekerja terlalu keras lagi." Daniel terdiam, air matanya jatuh. Ia tidak tahu bagaimana masa depan anaknya. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti keadaan mereka akan berubah. Tetapi saat itu ia menyadari sesuatu. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk melihat apa yang belum dimilikinya, sehingga lupa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui perjuangannya. Tahun-tahun terus berlalu, Daniel tetap bekerja. Ia tetap berdoa, ia tetap berusaha. Kadang-kadang keadaan membaik. Kadang-kadang kembali sulit, tetapi ia tidak berhenti. Samuel pun terus belajar. Ia mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan. Daniel harus bekerja lebih keras untuk membiayai kebutuhan anaknya. Ada masa ketika Daniel hampir menyerah. Ia bahkan pernah berpikir, "Mungkin aku tidak mampu." Tetapi setiap kali melihat anaknya belajar, ia kembali mendapatkan kekuatan. Ia berkata, "Kalau aku menyerah sekarang, bagaimana dengan harapan anakku?" Maka Daniel kembali berdiri, kembali bekerja, kembali berdoa, kembali percaya. Beberapa tahun kemudian, sesuatu terjadi. Samuel berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ia mendapatkan pekerjaan yang baik. Hari pertama menerima gajinya, Samuel pulang membawa sesuatu. Ia menyerahkan sebagian uang tersebut kepada ayahnya. "Ayah, ini untuk ayah." Daniel menolak, "Tidak usah, Nak, simpan untuk kebutuhanmu." Tetapi Samuel memegang tangan ayahnya.
Dulu ayah yang selalu berkorban untukku, sekarang izinkan aku melakukan sesuatu untuk ayah." Daniel tidak mampu berkata-kata, ia menangis, bukan karena jumlah uang yang diberikan anaknya, tetapi karena tiba-tiba ia teringat semua masa lalu. Pagi-pagi ketika ia berangkat bekerja, hujan yang pernah membasahi tubuhnya, panas matahari yang membakar kulitnya, malam-malam ketika ia duduk sendirian dan bertanya apakah perjuangannya akan berhasil. Ia teringat doa-doanya, ia teringat rasa lelahnya, ia teringat saat-saat ketika ia hampir menyerah, dan sekarang ia melihat hasil dari sesuatu yang dulu tidak terlihat. Daniel memeluk anaknya, sambil menangis ia berkata, "Sekarang ayah mengerti." Samuel bertanya, "Mengerti apa, Yah?" Daniel menjawab, "Dulu ayah sering berpikir bahwa jerih payah ayah tidak menghasilkan apa-apa. Ayah melihat hidup kita dan merasa tidak ada perubahan. Tetapi ternyata Tuhan sedang bekerja melalui semua perjuangan itu." Daniel kemudian menatap anaknya. "Sekarang ayah tahu, setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, setiap doa, dan setiap hari ketika ayah memilih untuk tidak menyerah, ternyata memiliki arti." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah Daniel mungkin sederhana. Tetapi bukankah seringkali kehidupan kita juga seperti itu? Kita bekerja keras, tetapi belum melihat hasil. Kita berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita menolong orang lain, tetapi tidak dihargai. Kita berusaha menjadi pasangan yang baik, berusaha menjadi orang tua yang baik, berusaha menjalankan pekerjaan dengan jujur, berusaha melayani Tuhan, namun terkadang kita bertanya, apakah semua ini ada gunanya? Pagi ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Jangan menilai seluruh perjalanan hanya berdasarkan apa yang kamu lihat hari ini. Daniel tidak melihat hasil perjuangannya ketika ia sedang duduk kelelahan di depan rumah. Tetapi Tuhan sudah melihat masa depan yang sedang dipersiapkan. Demikian juga dengan kita. Mungkin hari ini kita belum melihat hasil doa kita. Mungkin hari ini kehidupan kita masih penuh dengan perjuangan. Mungkin kita merasa berjalan begitu lambat, tetapi jangan menyerah. Sebab ada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar yang belum dapat kita lihat. Bayangkan seorang petani menanam benih. Hari pertama ia menanam. Hari kedua ia menyiram. Hari ketiga ia menyiram lagi. Hari keempat tanah itu masih terlihat sama. Jika ia hanya melihat permukaan tanah, mungkin ia berpikir, tidak ada yang terjadi, tetapi di bawah tanah, benih sedang bertumbuh. Akar sedang keluar, kehidupan sedang berkembang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berdoa, mungkin kita belum melihat perubahan. Ketika kita bekerja, mungkin hasil belum terlihat. Ketika kita melakukan kebaikan, mungkin tidak ada yang berterima kasih. Tetapi jangan berpikir tidak ada yang terjadi. Tuhan melihat, Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Perhatikan perkataan itu, jangan goyah, artinya, tetaplah berdiri ketika keadaan sulit. Tetaplah percaya ketika jawaban belum datang, tetaplah berbuat baik ketika tidak dihargai. Tetaplah bekerja dengan jujur ketika orang lain memilih jalan yang mudah. Tetaplah berdoa ketika hati terasa lelah, karena Tuhan tidak hanya melihat hasil. Tuhan juga melihat kesetiaan selama proses. Mungkin orang lain tidak tahu berapa banyak perjuangan yang sudah kamu lalui. Tetapi Tuhan tahu, mungkin tidak ada seorang pun yang melihat air matamu. Tetapi Tuhan melihat, mungkin tidak ada yang menghargai pengorbananmu. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Jadi jika pagi ini kamu sedang berada dalam masa perjuangan, jangan menyerah. Kalau kamu sedang bekerja keras untuk keluargamu, teruslah berjuang. Kalau kamu sedang membangun sesuatu yang belum berhasil, teruslah melangkah. Kalau kamu sedang menunggu jawaban doa, teruslah percaya. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, bangkitlah kembali. Dan jika kamu merasa bahwa semua jerih payahmu sia-sia, ingatlah kisah Daniel. Ia pernah berpikir tidak ada perubahan,
tetapi ternyata Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Saudaraku, tidak semua benih langsung menjadi pohon. Tidak semua doa langsung mendapatkan jawaban. Tidak semua perjuangan langsung menghasilkan keberhasilan. Tetapi ketika semuanya dilakukan bersama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Mungkin suatu hari nanti kamu akan melihat kembali perjalananmu dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa Tuhan mengizinkan aku melewati semua itu." Dan pada saat itu, mungkin air mata yang dulu jatuh karena kesedihan akan berubah menjadi air mata ucapan syukur. Karena kamu akan menyadari, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang mengerjakan sesuatu yang belum bisa kamu lihat. Jadi pagi ini, kuatkan hatimu, jangan menyerah, jangan berhenti. Jangan kehilangan pengharapan, teruslah berjalan. Teruslah berdoa, teruslah bekerja. Teruslah melakukan kebaikan. Dan percayalah kepada Tuhan, sebab seperti firman-Nya, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin manusia belum melihat hasil perjuanganmu. Tetapi Tuhan melihat, mungkin hari ini belum waktunya. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang terbaik, dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa setiap langkah, setiap air mata, setiap doa, dan setiap pengorbanan yang kamu lakukan bersama Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kiranya kisah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari ini. Tetaplah setia, tetaplah teguh, tetaplah percaya, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan melihatmu, Tuhan menyertaimu, dan Tuhan tidak pernah melupakanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kisah inspirasi tentang jerih payahmu tidak sia-sia, sekarang kita belajar bagaimana menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. 1. Tetaplah bekerja dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita memiliki pekerjaan yang melelahkan. Setiap pagi kita harus bangun, bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, menghadapi tekanan, dan terkadang pulang dalam keadaan sangat lelah. Mungkin kita merasa pekerjaan kita tidak dihargai. Tetapi jangan biarkan rasa lelah membuat kita kehilangan kesetiaan. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur dan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, tetapi karena kita tahu Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Ketika kita bekerja dengan hati yang benar, tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan Tuhan. 2. Jangan menyerah ketika hasil belum terlihat. Ada kalanya kita sudah berusaha begitu lama, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Dalam keadaan seperti itu, jangan langsung berkata, "Percuma." Ingatlah bahwa pertumbuhan membutuhkan proses. Seorang anak tidak langsung menjadi dewasa. Sebuah pohon tidak langsung menghasilkan buah setelah ditanam. Begitu juga dengan kehidupan kita, tetap lakukan bagian kita dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita hanya melihat sedikit perubahan, tetapi sedikit perubahan tetaplah sebuah kemajuan. Karena itu, teruslah melangkah meskipun perlahan. 3. Tetap berdoa dalam setiap keadaan. Penerapan berikutnya adalah menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berdoa ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Berdoalah ketika keadaan baik, berdoalah ketika keadaan sulit. Berdoalah ketika kita memiliki jawaban, berdoalah juga ketika kita sedang menunggu jawaban. Ketika kita merasa lelah, katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku membutuhkan kekuatan-Mu." Ketika kita bingung, katakan, "Tuhan, tunjukkan jalan-Mu." Ketika kita takut terhadap masa depan, katakan, "Tuhan, aku percaya Engkau memegang hidupku." Doa mengingatkan kita bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian. 4. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mudah melihat keberhasilan orang lain dan merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak, kita merasa kurang. Ketika melihat orang lain berhasil lebih cepat, kita merasa gagal. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan setiap orang perjalanan yang berbeda.
Jangan membandingkan halaman hidupmu dengan halaman hidup orang lain. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam proses yang panjang. Tidak apa-apa, tetaplah setia kepada Tuhan. Fokuslah pada apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Tugas kita bukan mengejar kehidupan orang lain, tugas kita adalah menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. 5. Hargai perjuangan kecil setiap hari. Terkadang kita hanya menghargai keberhasilan besar. Padahal ada banyak kemenangan kecil yang Tuhan berikan setiap hari. Ketika kita memilih untuk bangun dan kembali bekerja meskipun sedang lelah, itu sebuah kemenangan. Ketika kita memilih mengampuni daripada membalas, itu sebuah kemenangan. Ketika kita memilih berdoa daripada menyerah, itu sebuah kemenangan. Ketika kita memilih tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang, itu sebuah kemenangan. Jangan meremehkan langkah kecil, sebab perjalanan yang panjang selalu dimulai dari langkah yang kecil. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari semua perjuangan kita. Tetapi jangan menyerah, teruslah bekerja, teruslah berdoa, teruslah melakukan kebaikan, teruslah menjaga keluarga. Teruslah melayani Tuhan, dan tetaplah percaya. Ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap tetes keringat, setiap air mata, setiap doa, dan setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Mungkin manusia tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihat. Mungkin manusia tidak menghargainya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Karena itu, jalani hari ini dengan satu keyakinan. Aku akan tetap setia, karena aku tahu jerih payahku tidak sia-sia. Jangan takut berjalan perlahan, jangan takut menghadapi proses. Jangan takut ketika hasil belum terlihat. Selama kita berjalan bersama Tuhan, kita memiliki alasan untuk tetap berharap. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, dan tetap setia melakukan apa yang benar. Sebab pada waktu Tuhan, kita akan melihat bahwa setiap perjuangan yang kita jalani bersamanya memiliki tujuan. Jerih payahmu tidak sia-sia, tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam setiap pekerjaan dan perjuangan kita hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung renungan pagi ini. Hari ini kita belajar satu kebenaran yang sangat menguatkan hati. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin selama ini kita sedang menjalani proses yang panjang. Kita sudah berusaha, bekerja keras, berdoa, bersabar, dan melakukan yang terbaik. Namun hasil yang kita harapkan belum juga terlihat. Kadang-kadang keadaan seperti itu membuat kita bertanya, Tuhan, apakah perjuanganku selama ini ada artinya? Firman Tuhan melalui 1 Korintus 15 ayat 58 mengingatkan kita. Berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan kembali perkataan itu, jangan goyah. Artinya, jangan berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa panjang. Jangan kehilangan iman hanya karena doa belum mendapatkan jawaban. Sebab Tuhan melihat sesuatu yang tidak mampu kita lihat. Kita hanya melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat keseluruhan perjalanan. Kita hanya melihat masalah, tetapi Tuhan melihat tujuan. Kita hanya melihat benih yang tertanam di tanah, tetapi Tuhan mengetahui bagaimana benih itu sedang bertumbuh. Karena itu, jika pagi ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah, kuatkan kembali hati. Jika sedang menghadapi masalah, tetaplah percaya. Jika sedang menunggu jawaban doa, tetaplah berdoa. Jika sedang mengalami kegagalan, jangan takut untuk bangkit kembali. Jika perjuanganmu belum dihargai manusia, jangan berkecil hati. Tuhan melihatmu, Tuhan melihat ketika kamu tetap bekerja meskipun lelah. Tuhan melihat ketika kamu tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Tuhan melihat ketika kamu tetap berdoa meskipun jawaban belum datang. Tuhan melihat ketika kamu memilih untuk tetap setia meskipun jalan yang kamu lalui tidak mudah. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaanmu. Saudara yang terkasih,
Mungkin kita tidak tahu kapan hasil dari perjuangan kita akan terlihat. Tetapi kita tahu kepada siapa kita menyerahkan perjuangan itu. Kita menyerahkannya kepada Tuhan yang setia. Maka jangan terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki. Jangan terus melihat keberhasilan orang lain, jangan menganggap dirimu gagal hanya karena prosesmu lebih panjang. Tetaplah berjalan sesuai bagian yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukan yang terbaik hari ini, berdoalah hari ini, kasihilah hari ini, bekerjalah dengan jujur hari ini, dan percayakan hari esok kepada Tuhan, sebab kita tidak dipanggil untuk mengetahui semua jawaban. Kita dipanggil untuk tetap percaya, dan ketika suatu hari nanti kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan menyadari bahwa ternyata tidak ada satupun air mata, doa, perjuangan, dan kesetiaan yang sia-sia. Semuanya Tuhan gunakan untuk membentuk kita dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Karena itu, bawalah satu kalimat ini dalam hati sepanjang hari. Aku mungkin belum melihat hasilnya, tetapi aku percaya Tuhan sedang bekerja. Aku akan tetap setia, karena jerih payahku tidak sia-sia. Mari jalani hari ini dengan hati yang kuat, iman yang teguh, dan pengharapan yang baru. Jangan menyerah, jangan goyah, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap langkah, pekerjaan, perjuangan, dan kehidupan kita hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman dan merenungkan kebenaran Tuhan pagi ini, mari kita kembali menundukkan kepala dan membuka hati di hadapan-Nya. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Terima kasih karena melalui renungan ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang merasa lelah, ada yang sudah begitu lama berjuang, tetapi belum melihat hasilnya. Ada yang sedang bekerja keras untuk keluarganya, ada yang sedang menantikan jawaban doa, ada yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, usaha, keluarga, maupun kehidupan pribadi. Hari ini kami menyerahkan semuanya kepadamu, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Ketika kami merasa lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami mulai kehilangan pengharapan, pulihkanlah iman kami. Ketika kami ingin menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia melakukan yang benar, meskipun tidak selalu dihargai oleh manusia. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melihat setiap perjuangan kami, Engkau melihat setiap air mata, setiap doa, setiap pengorbanan, dan setiap usaha yang kami lakukan dengan tulus. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia ketika kami melakukannya bersama-Mu. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami juga membawa orang-orang yang kami kasihi ke dalam doa kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka sepanjang hari ini, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk para suami dan istri, berikan kasih yang semakin kuat, kesabaran dalam menghadapi perbedaan, dan hati yang mau saling mengampuni. Kami berdoa untuk anak-anak kami, jagalah langkah mereka, berikan hikmat dalam pendidikan dan pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala pengaruh yang buruk dan tuntunlah mereka untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bekerja hari ini, berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab, buka pintu kesempatan yang baik, dan berikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakanlah pintu yang tepat, berikan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menjalankan usaha. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, jauhkan dari kerugian yang menghancurkan,
dan tuntun setiap langkah mereka agar tetap jujur dan benar. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Cukupkan kebutuhan mereka, berikan jalan keluar ketika mereka tidak melihat jalan, ajarkan mereka untuk tetap percaya dan berharap kepadamu. Kami juga mengingat mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin ada yang pagi ini menangis dalam diam, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Mungkin ada yang sedang kecewa, mungkin ada yang merasa sendirian. Tuhan, kiranya tangan-Mu menjamah mereka, berikan ketenangan kepada hati yang gelisah, kekuatan kepada yang lemah, penghiburan kepada yang sedang bersedih, dan pengharapan kepada mereka yang hampir menyerah. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami pergi, sertailah kami, dalam pekerjaan, sertailah kami. Dalam perjalanan, lindungilah kami, dalam setiap keputusan, berikan hikmat. Jauhkan kami dari kecelakaan, kejahatan, godaan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah perkataan, pikiran, dan tindakan kami hari ini menjadi kesaksian tentang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tetapi kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami percaya Engkau berjalan bersama kami, dan kami memegang janji-Mu. Jerih payah kami tidak sia-sia, karena itu, kami memilih untuk tetap percaya, tetap berdoa, tetap bekerja, dan tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati setiap orang yang telah mengikuti renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, dan setiap langkah kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita ingat satu kalimat, jangan menyerah hanya karena hasil belum terlihat, tetaplah setia, karena Tuhan melihat perjuanganmu dan jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya, tetaplah bersama Tuhan, tetaplah kuat, dan tetaplah memiliki pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.